Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa memilih pilihan yang paling tepat ya. Karena di pagi seperti ini banyak sekali pilihan-pilihan ya. Dan kita memilih pilihan yang paling tepat. Nanti di akhirat itu orang akan dibuka tabirnya, penutupnya. Jadi di dunia ini orang banyak yang pandangannya itu dalam melihat, memandang sesuatu itu tidak jelas. Tidak jelas itu nek cara Jawanya apa? Ora cetha. Banyak orang yang melihat sesuatu itu tidak jelas. Maksudnya yang baik tapi kelihatannya tidak baik. Yang tidak baik malah kelihatan baik. Yang penting kelihatannya tidak penting. Yang tidak penting malah kelihatan penting. Itu tidak jelas. Pandangannya tidak jelas. Kenapa? Karena banyak penutupnya. Ghita itu penutup. Tapi nanti di akhirat kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Dalam surat Qaf ayat 22 itu ya. Kemudian kami singkap, kami buka penutup-penutup itu sehingga pandangan kalian pada saat itu menjadi jelas ya, jadi terang karena penutupnya sudah buka sehingga orang bisa melihat, memandang dengan cetha. Maksudnya tadi ya, yang jelas menjadi kelihatan, apa yang benar menjadi kelihatan benar, yang salah yang penting. Sehingga orang banyak menyesal ketika dulu di dunia nggak cetha tadi ya. Yang nggak penting malah dianggap penting ya. Tadi pagi saya ada jadwal subuh berkah ya, di daerah Telukan sana dekati Jamaatul Mancing gitu ya. Jam 3:30 orang sudah sibuk ya. Masya Allah ya. Bukan sibuk mau ke masjid, bukan sibuk mau sholat subuh malah. Jadi sesuatu yang tidak penting dianggap penting ya. Itulah gara-gara pandangan matanya banyak penutupnya. Nah nanti di akhirat kata Allah penutup itu akan dibuka semua sehingga semuanya menjadi. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal mula Rasulullah mendapat perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Walaupun sebetulnya dakwah secara sembunyi-sembunyi pun sudah diketahui ya. Cuman karena orang-orang
musyrik Mekah, orang Quraisy tidak menyangka kalau gerakan dakwah Rasulullah itu akan semakin membesar. Pada awalnya dikira cuma ya reaksi-reaksi spontan saja, sehingga mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Ternyata setelah 3 tahun berlalu, pengikut Rasulullah semakin banyak. Kemudian sampailah kepada fase di mana Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemarin kita sudah sampaikan langkah pertama adalah Rasulullah mengumpulkan kerabatnya, keturunan Bani Hashim, tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh Bani Hashim diundang di rumah beliau, lalu di situ diadakan jamuan makan. Waktu pertama kali Rasulullah mau menyampaikan maksud tujuan dari diundangnya mereka, Abu Lahab sudah mencegah. Sudah tahu Abu Lahab ya, ini maksud Muhammad ini mau menyampaikan, mengajak kepada ajaran ya. Sehingga Rasulullah gagal menyampaikan maksudnya. Tapi Rasulullah nggak putus asa, lain kali diundang lagi. Nah, rupanya yang kedua berhasil, karena Abu Lahab mau ngomong sudah langsung dicegah oleh Abu Thalib, sehingga terjadi percekcokan antara Abu Lahab dengan Abu Thalib. Ya. Dan kesempatan yang kedua ini Rasulullah berhasil menyampaikan dakwahnya di kalangan kerabatnya Bani Hashim. Lalu Abu Thalib langsung mencela Rasulullah dengan celaan yang sangat keras. Ya. Dan dari apa yang dikatakan oleh Abu Lahab ya, Abu Lahab yang mencela Rasulullah dengan sangat keras. Dari celaan Abu Lahab ini nampak sekali kalau sebenarnya Abu Lahab ini sebenarnya tidak bukan berarti dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu tidak. Cuman yang menjadikan Abu Lahab ini menentang, tidak mau, karena takut, khawatir nanti akan kaumnya itu Bani Hashim itu akan dimusuhi oleh seluruh manusia. Karena Abu Lahab sudah tahu betul bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini berpotensi atau pasti akan menimbulkan penentangan dan permusuhan. Sehingga Abu Lahab takut kalau itu terjadi. Berarti Abu Lahab itu aslinya bukan menolak apa yang dibawa Rasulullah, tapi takut akibatnya, takut resikonya. Resikonya nanti kalau Muhammad ini terus lanjut terus dakwahnya, akan kita yang akan kena getahnya gitu loh. Kita keluarga besarnya ini akan kena akibatnya, kena dampaknya. Itu yang ditakuti oleh Abu Lahab. Kalau isi dakwahnya Abu Lahab tidak bisa membantah ya, kebenaran yang dibawa Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Lah bagaimana mau dibantah? Kebenaran yang dibawa Rasulullah itu betul-betul sesuatu yang sangat jelas. Rasulullah mengatakan, apa yang selama ini kita sembah itu berhala Lata Uzza itu kan hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apa-apa. Kan itu semua orang juga kalau mendengar itu pasti iya ya, batu kok disembah gitu, batu kok dikeramatkan, kuburan kok dikeramatkan. Jadi tidak bisa dibantah ya. Artinya apa yang didakwahkan Rasulullah itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Cuman mereka tidak mau mengikuti, tidak mau menerima karena
takut apa Pak? Resikonya kalau mengikuti ajaran Muhammad ini akan dimusuhi, itu aja sebetulnya. Ya, akan dimusuhi, akan kehilangan pengaruh, ya, akan kehilangan pemasukan, ya. Orang kalau tidak lagi nyembah berhala, nanti kan sumbangan yang biasa masuk kan, kalau orang nyembah berhala kan tidak datang cuma nyembah gitu aja, bawa duit, ya. Maka jangan kalah sama penyembah berhala. Ngaji ya cuma ngaji tok, ya, harus juga bawa duit. Iya. Para penyembah berhala dulu gitu. Jadi ketika nyembah berhala, datang ke berhala bawa duit, kadang bawa kambing untuk disembelih. Makanya di tempat-tempat penyembelihan berhala itu ada tempat khusus untuk nyembelih, ya. Nah, terus datang kur awak tok, gua tidak, ya, bahwa itu semuanya nanti kalau berhala ditinggalkan, otomatis pemasukan seperti itu nggak ada, ya. Termasuk kalau ada event itu apa gitu? Ada acara besar itu biasanya setahun sekali, acara khusus penyembahan kepada berhala Lata. Nanti masing-masing berhala punya tanggal khusus, waktu khusus untuk event besar, pertemuan besar, penyembahan secara besar yang disebut dengan Aid, ya, Aid, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Mereka berhala-berhala juga punya Id sendiri-sendiri. Nah, kalau berhala itu ditinggalkan, otomatis pemasukan akan kalau orang lagi acara event besar, orang manusia berduyun-duyun dari mana-mana datang, kan akan memberikan pemasukan yang besar secara ekonomi. Nanti kotak infaknya itu jadi penuh, ya. Terus tukang parkirnya juga, wah, terus yang untuk jualan-jualan, ya kan, yang jualan aksesoris, yang jualan makanan, itu semuanya. Lah kalau berhala, penyembahan kepada berhala dihilangkan, nanti akan kehilangan pemasukan. Jadi sebenarnya kemudian juga mereka tokoh-tokoh itu kalau orang lagi tidak lagi menyembah berhala, mereka akan kehilangan pemasukan yang biasanya orang datang ngalap berkah, minta doa kepada para pemimpinnya, ya, kepada juru kuncinya, macam-macam, ya. Jadi intinya sebenarnya mereka menolak dakwah Nabi Muhammad itu bukan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu salah, tidak, tapi karena takut. Satu tadi, takut dimusuhi manusia. Yang kedua, takut kehilangan penghasilan, ya, pemasukan. Yang ketiga, takut para pemimpinnya itu nanti pengaruhnya hilang, nggak lagi dihormati, nggak lagi dianggap orang keramat, nggak lagi dianggap orang yang apalah, ya. Jadi bukan karena mereka menolak kebenaran yang dibawa Rasulullah, ya, tapi karena faktor-faktor tadi. Maka setelah Rasulullah sudah memulai dakwah dengan terang-terangan itu, Rasulullah kalau bahasa sekarang langsung ngegas, gaspol sudah. Pokoknya Rasulullah sehari semalam, pagi sampai malam itu nggak pernah berhenti, putar terus kemana-mana. Dimana di situ ada orang lagi duduk-duduk, didatangi, ya. Di pasar orang lagi duduk-duduk, lagi medang, didatangi. Pokoknya Rasulullah gaspol sudah. Iya.
Mungkin gambarannya kalau sekarang ini kayak itu saudara-saudara kita yang dakwah ke masjid-masjid terus ngajak orang sholat apa itu jauh lah ya, orang Jawa tablik ya, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi mendatangi semua orang yang lagi duduk-duduk kumpul-kumpul, begitu yang dilakukan Rasulullah. Begitu langsung mendapat instruksi untuk dakwah secara terang-terangan, langsung ngegas Rasulullah ya. Dan ternyata Abu Lahab pun langsung juga mengikuti ya. Setiap Rasulullah mendatangi seseorang atau beberapa orang ngomong, Rasulullah menyampaikan, setelah itu Rasulullah pergi, Abu Lahab datang ke situ juga. Kalau bahasa sekarang menetralisir gitu ya. Jadi Abu Lahab ngomongnya gini, kalian nggak usah percaya, nggak usah nurut dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi, percuma gitu ya. Nanti kalau apa yang dikatakan Muhammad itu kalian ikuti, kita semuanya akan celaka, kita akan kisruh, terpecah belah ya. Kita akan jadi bermusuhan. Jadi nggak usah didengarkan itu apa yang dikatakan ponaan saya itu. Gitu terus setiap Rasulullah mendatangi orang sudah ngomong, lalu Abu Lahab menyusul begitu. Masya Allah, begitu gigihnya usaha Abu Lahab di dalam menghalangi, memusuhi dakwah Rasulullah. Maka sudah sepantasnya kalau Allah memvonis Abu Lahab itu sayasla naron dzata lahab, wis patute kalau Abu Lahab itu tempatnya di neraka, karena memang sangat luar biasa permusuhan dia kepada Rasulullah. Nah, mulailah tokoh-tokoh kafir Quraisy ini mulai merasa, wah bahaya ini bisa mengancam ya keutuhan kita. Akhirnya tokoh-tokoh kafir Quraisy pun sering kalau bahasa kita sering musyawarah ya. Gimana caranya menghalangi, menghentikan dakwah gerakan Muhammad ini ya. Akhirnya mereka pertama mencoba untuk bernegosiasi dengan paman Rasulullah yang selama ini sudah seperti orang tuanya sendiri, yaitu Abu Thalib. Tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib, kami selama ini kami sangat menghormati engkau ya. Engkau adalah orang yang kami tuakan, yang kami hormati ya. Nah, cuman itu tentu dengan bahasa yang baik ya, mereka dengan bahasa yang bagus gitu. Nah, selama ini kita hidup aman, tentram, berabad-abad ya. Tapi dengan adanya keponakanmu itu Muhammad itu membawa ajaran baru, kita sekarang sudah mulai timbul masalah, isruh ya. Banyak keresahan terjadi ya. Maka kami mohon kepada engkau wahai Abu Thalib untuk menghentikan ponakanmu itu Muhammad itu. Jangan lagi meneruskan ajakan-ajakannya. Jangan lagi menyebarkan ajaran-ajarannya. Sikap Abu Thalib pertama waktu itu langsung menolak. Enggak, itu terserah dia. Dia sudah besar, sudah dewasa. Saya sudah tidak berhak lagi untuk ngatur dia. Jadi Abu Thalib dengan halus menjawab seperti itu. Ya. Akhirnya mereka kecewa. Ya. Dan Rasulullah terus berdakwah. Kemudian setelah itu mereka lebih khawatir lagi karena sebentar lagi musim haji. Ya. Jadi begitu Rasulullah lagi gencar-gencarnya dakwah terang-terangan ini, terus waktu mendekati musim haji. Padahal kalau musim haji manusia berdatangan dari berbagai macam penjuru ya, karena haji itu
salah satu ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dan itu turun temurun sampai zaman jahiliyah pun haji masih berjalan. Jadi orang-orang jahiliyah itu walaupun menyembah berhala tapi juga haji. Iya. Menyembah berhala tapi juga haji. Iya. Nah, tentunya hajinya banyak bercampur dengan kemusyrikan. Ya. Tata cara hajinya juga banyak yang bertentangan atau menyelisihi syariat. Salah satu tata cara ibadah haji pada zaman jahiliyah itu yang menyelisih syariat itu tawaf sambil telanjang. Iya. Jadi cuman waktunya dibedakan, Pak. Kalau yang laki-laki siang, kalau yang perempuan tengah malam biar nggak kelihatan, ya kan? Dan ibadah haji tawaf sambil telanjang ini khusus bagi jamaah haji dari luar Mekah. Kalau dari kota Mekah sendiri enggak gitu ya, tetap tawafnya pakai baju gitu, pakai pakaian. Tapi kalau berjamaah haji dari luar kota Mekah, tawafnya harus telanjang. Wallahualam telanjangnya apakah telanjang bulat? Yang jelas begitu dalam keterangan-keterangan kita baca seperti itu ya. Nah, makanya setelah Mekah berhasil ditaklukkan, dikuasai kaum muslimin, Rasulullah membersihkan itu ya. Turun ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 32 itu ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang bagus ketika pergi ke masjid. Maksudnya ayat itu turun untuk sebagai bentuk larangan ya, kebiasaan tawaf sambil telanjang ya. Kemudian ketika tawaf mereka sambil tepuk-tepuk tangan ya. Dan ternyata kemarin ada sekelompok orang yang yang menghidupkan kembali ya, sa'i itu sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyinya apa? Ya lal waton. Tahu ya lal waton, Pak? Nyanyiannya siapa itu? Nyanyinya Banser ya. Wah, kemarin kan sempat viral di media sosial ya. Sa'i kok sambil nyanyi-nyanyi ya lal waton sambil tepuk-tepuk tangan. Itu proses seperti orang jahiliyah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka di Baitul Haram kecuali tepukan-tepukan tangan dan siulan-siulan. Itu Allah sebutkan tentang ibadahnya orang jahiliyah di Masjidil Haram. Maksudnya waktu haji itu diisi dengan tepukan-tepukan tangan dan siulan-siulan dan nyanyi-nyanyi. Ya, itu di dalam surat Al-Anfal ya disebutkan tentang itu. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Ya, salat mereka, ibadah mereka di Baitul Haram itu tepukan-tepukan tangan dan siulan-siulan. Itu sedikit penegasan Allah tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan ibadah haji di masa jahiliyah ya. Nah, kembali tadi orang-orang kafir Quraisy sangat khawatir karena sebentar lagi musim haji. Ini nanti pasti akan dimanfaatkan Muhammad untuk berdakwah. Lalu manusia berduyun-duyun datang. Akhirnya mereka musyawarah, gimana ini menghadapi musim haji ini. Ini Muhammad pasti akan gencar nanti dakwah dia kepada jamaah haji yang datang dari mana-mana. Akhirnya mereka sepakat membentuk suatu komite kalau sekarang ya. Artinya mereka di setiap pintu-pintu masuk kota Mekah menaruh seorang petugas
Petugas untuk apa? Untuk memberikan peringatan, warning kepada jamaah haji yang datang dari mana-mana itu, supaya nanti tidak mendengar, tidak gubris omongan orang yang bernama Muhammad. Gitu. Jadi di setiap pintu-pintu masuk kota Mekah ya, itu di sana ditaruh petugas-petugas. Ada posko-posko, gitu. Dibuat posko-posko. Ya, yang tujuannya memberikan penjelasan ya kepada calon-calon jamaah haji itu supaya nanti berhati-hati, jangan sampai mau mendengar omongan orang yang bernama Muhammad yang ngomongnya nanti begini-begini, itu dijelaskan seperti itu. Akhirnya sepakat, itu jadi keputusan. Lalu begitu musim haji datang, mereka menyebar petugas-petugas tadi ya di pintu jalan-jalan masuk kota Mekah ya, tempat-tempat peristirahatan, rest area, macam-macam ya. Tapi ternyata Allah memang wa makaru wa makarallah. Mereka mempunyai makar, Allah punya makar, dan makar Allah pasti lebih baik, lebih canggih ya. Ternyata justru Pak ya, justru malah sebaliknya, dengan diberi masukan seperti itu, justru mereka malah penasaran. Malah yang tadinya nggak tahu ada orang namanya Muhammad, ajarannya begini-begini, malah jadi tahu ya kan. Malah sebagian besar malah jadi penasaran. Jadi wonge piye iki kok gitu. Malah jadi banyak yang ingin ketemu gitu. Ya Allah, subhanallah ya, memang kadang-kadang begitu ya. Mereka punya makar, mereka punya rencana-rencana jahat, tapi ternyata justru malah yang terjadi sebaliknya. Ya seperti sekarang kan gitu ya. Kalau di negara-negara kafir, di negara barat itu kan mereka banyak yang istilahnya Islamfobia, menyebarkan yang namanya Islamfobia itu ketakutan kepada Islam, disebarkan rasa takut bahwa Islam itu begini, Islam itu senang kekerasan, sukanya perang, sukanya ngebom, macam-macam ya. Nah, itu disebarkan, itu namanya Islamfobia. Islam itu anti kebinekaan. Islam itu anti toleran, ya, intoleran, macam-macam. Itu disebarkan sengaja. Ya. Tapi justru banyak yang malah penasaran. Dan sekarang ini gelombang orang yang masuk Islam setiap hari di negara-negara Eropa, di Amerika itu sangat luar biasa, meningkat pesat ya. Di kota-kota besar seperti London, seperti Amerika itu Washington ya, itu malah sekarang orang mengadakan acara sholat Id ya, takbiran itu biasa ya. Justru malah ketika mereka merencanakan mau memadamkan cahaya Islam, tapi justru Allah ya menerangkan cahaya Islam. Nah begitu juga yang terjadi di zaman itu, ketika orang-orang kafir Quraisy menyebarkan petugas-petugas untuk memberikan peringatan ya. Tapi justru sebagian besar mereka malah penasaran, malah ingin ketemu. Malah pengen lihat itu Muhammad orangnya seperti apa sih, kok terkenal gitu ya. Kok terkenal gitu. Kok kita tidak boleh ketemu, malah seperti itu ya. Akhirnya memang Rasulullah berhasil mendakwahkan Islam kepada para jamaah haji itu. Ya walaupun tidak langsung 100% serta-merta menerima, tapi paling tidak dakwah tersampaikan. Jadi mereka ingin membendung, tapi justru malah menjadi jalan untuk bisa sampai. Ya. Akhirnya setelah itu mereka, waduh, gagal. Gagal ini.
Ternyata Muhammad malah banyak mendapat simpati. Ya. Musyawarah lagi. Tokoh-tokoh kafir Quraisy musyawarah lagi. Gimana ini? Langkah selanjutnya. Gimana? Sekarang kita kalau bahasa sekarang ini kita black campaign atau pembunuhan karakter Muhammad kita bunuh. Maksudnya nama baik nama baik Rasulullah dirusak. Yang selama ini kalau orang Mekah tahu Muhammad ini orang yang jujur, yang baik, kita rusak nama baiknya. Itu kita sebut Muhammad itu sebagai tukang bikin kisruh, pemecah belah. Muhammad itu tukang sihir, punya pengaruh sihir. Itu mereka sepakati. Jadi itu bukan spontan, tapi memang itu hasil musyawarah. Lalu mereka sepakat, yuk kita Muhammad itu kita sebarkan bahwa Muhammad itu begini-begini, itu disebarkan. Ya. Itu tukang bikin kisruh, pemecah belah, ya. Tukang sihir. Buktinya apa? Buktinya kalau orang datang begitu mendengar omongannya langsung takluk, langsung tidak berkutik. Lah siapa yang mau bisa membantah ya apa yang dibawa Rasulullah jelas-jelas. Nah, tapi kadang-kadang ada juga orang yang tadinya datang marah-marah ingin mencaci maki, begitu sudah di hadapan Rasulullah langsung nggak bisa bicara. Kenapa? Karena ada orang marah-marah datang menghadap Rasulullah ya, ingin mencaci maki, mau misui macam-macam. Tapi Rasulullah dengan tenang, monggo silahkan duduk ya. Terus dikasih wedang. Lah kalau orang seperti itu apa kira-kira terus mesti marahnya hilang, mereda. Nah itu dikira itu sihir gitu ya. Kok bisa orang yang tadinya marah-marah bahkan sampai mau, kalau bahasa kita mau mukuli, mau gajuli, tapi begitu sampai di hadapan Muhammad kok takluk, menang gitu loh ya. Itu dikiranya atau dibilangnya sihir. Padahal ya enggak, hanya dengan akhlak saja, dengan budi pekerti, dengan Rasulullah bersikap tenang, tetap senyum, ya, suruh duduk dulu, ya. Subhanallah ini ya. Akhirnya beberapa tahun setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, pengikut Rasulullah semakin banyak. Ya. Walaupun pada awalnya kebanyakan dari kalangan orang-orang kelas bawah ya, atau apa namanya? Sebab pada zaman itu kan ada masyarakat itu terbagi menjadi kelas-kelas. Istilahnya kalau dalam agama Hindu itu apa? Kasta. Ya. Ada kelas yang paling rendah itu namanya kelas budak, dan kebanyakan budak itu kulit hitam. Ya. Nah, kebanyakan yang masuk Islam pada periode awal itu memang kebanyakan budak-budak, orang-orang rendahan, ya, kasta rendah. Tapi kalau yang orang-orang terhormat, kasta tinggi, itu memang jarang, 1-2 yang mengikuti Rasulullah. Sehingga akibatnya atau dampaknya bisa kita bayangkan Pak ya, kalau ada seorang budak, orang yang rendah masuk Islam, tentu otomatis akan mendapatkan ujian yang berat. Apalagi kalau dia seorang budak. Ya. Sebab zaman itu ada manusia yang dalam hukum ya, dalam hukum tatanan sosial waktu itu memang ada ya, namanya budak. Orang itu kalau statusnya budak ya dia seperti hewan.
seperti hewan bisa diperjualbelikan. Kalau bosan ya dijual gitu. Dan budak ini nggak bebas. Dia kalau mau pergi kemana-mana, kalau majikannya melarang ya nggak boleh. Makanya kalau dalam hukum sholat Jumat itu Pak, itu sholat Jumat itu tidak diwajibkan atas 4 orang kata Rasulullah gitu ya. Satu, budak nggak wajib sholat Jumat karena dia kalau mau pergi kemana saja, kalau orang majikannya melarang ya enggak boleh ya. Kemudian orang sakit, kemudian wanita dan musafir kan gitu kata Rasulullah. Al Jum'atu wajibun ala kullin illa arba'ati nafarin. Jumat itu wajib untuk semua orang kecuali 4 termasuk budak. Nah karena budak ini hidupnya di bawah kekuasaan majikannya, kalau sampai ketahuan dia menjadi pengikut Rasulullah tentu pasti mengalami nasib yang menyedihkan ya. Nah kita tahu yang paling terkenal siapa? Bilal ya. Bilal, kemudian ada Yasir ya. Yasir dan istrinya namanya Sumayyah ya. Kemudian ada Khobab bin Al-A'rad ya. Itu budak-budak yang mendapat perlakuan dari majikannya dengan sangat sadis ya, dengan siksaan yang sangat sadis ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu ya yang terjadi pada awal-awal Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Maka musuh pun, orang-orang kafir pun juga menunjukkan permusuhan secara terang-terangan. Ya memang Allah itu adil ya. Selalu saja antara hak dengan batil itu selalu seimbang ya. Seperti sekarang kan gitu ya, dimana kebatilan merajalela tapi kebenaran juga tampil juga, sehingga kita tidak perlu khawatir ya, karena kebenaran akan selalu ada, akan selalu tampil ke permukaan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian seperti biasa masih ada waktu 10 menit sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan maupun persoalan-persoalan yang lain. Monggo, ada yang mau tanya. Kalau tidak ada, mungkin sebagai tambahan saya akan menyampaikan sesuatu yang lain dari apa yang saya sampaikan tadi, tambahan ya. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, beliau suatu ketika ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana cara kita melihat orang itu sholatnya baik atau tidak, atau sholatnya sempurna atau tidak? Kita nilainya bagaimana kalau kita ingin tahu seseorang sholatnya baik atau tidak, sempurna atau tidak?" Maka jawab beliau, "Kalau kamu ingin tahu seseorang itu sholatnya baik atau tidak, kamu lihatlah keadaan dia dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Kamu lihat saja keadaan dia dari mulai salam sampai takbiratul ihram." Kira-kira jawabannya janggal nggak ini Pak? Janggal nggak? Iya. Wong pengen melihat keadaan sholatnya baik atau tidak, kok disuruh melihat keadaan orang itu dari mulai salam sampai takbiratul ihram.
Sepertinya jawabannya kebalik Pak ya. Sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri salam. Tapi ini suruh melihat dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Maka orang ini pun tanya, loh kok maksudnya gimana sih? Oh, kalau kamu ingin menilai orang itu sholatnya baik atau tidak, lihat tingkah lakunya, tindak tanduknya dari mulai salam sampai takbiratul ihram, berarti di luar sholat. Kalau tindak tanduknya, perilakunya dari mulai salam sampai nanti sholat lagi, maksudnya mungkin kalau sholat subuh ya dari mulai salam sholat subuh sampai takbiratul ihram sholat duhur gitu. Kalau perilakunya itu baik, berarti sholatnya baik. Tapi kalau setelah salam sampai nanti takbiratul ihram berikutnya perilakunya jelek, maka berarti sholatnya tidak baik. Ya, jadi maksudnya orang itu sholatnya baik atau tidak, sempurna atau tidak, itu dilihat dari pengaruhnya terhadap perilakunya sehari-hari, bukan dilihat ketika dia sholat. Walaupun kelihatan sholatnya sangat khusyuk gitu, bacaannya fasih, tapi nanti setelah sholat ke pasar, balik ke pasar ternyata ngapusi lagi. Walaupun kelihatan sholatnya sangat baik, khusyuk, tenang ya, malah kadang sampai nangis-nangis, tapi setelah sholat balik ke kantor ya korupsi juga. Itu berarti sholatnya tidak baik ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas ya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Dan itu juga berlaku bagi ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya sholat ya. Termasuk yang baru saja dilaksanakan sebagian kaum muslimin apa? Ibadah haji ya. Nanti kalau kita ingin tahu orang yang hajinya betul-betul apa? Mabrur atau tidak, lihat aja perilakunya sehari-hari gitu ya. Kalau ternyata perilakunya tidak sesuai dengan syariat ya, nah berarti jangan sampai malah baru turun dari pesawat pulang malah ditangkap KPK, dipakein rompi oranye. Siapa itu? Dadan siapa? Handayana. Iya. Itu kan baru pulang, baru turun dari pesawat, pulang sampai rumah langsung dijemput KPK, kejaksaan ya. Iya. Naudzubillah ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.